Tidak ada yang sempurna di dunia ini, bahkan di franchise besar seperti Super Sentai sekalipun. Dan sama seperti yang pernah kita ulas beberapa waktu yang lalu, di mana terdapat kesalahan dalam adegan peluncuran dan juga proses gatai mekanya. Namun kali ini, kita akan menitik fokuskan hanya pada adegan finisher mekanya saja. Ya, setiap season pasti ada adegan finisher berupa sabetan pedang, tembakan meriam, atau apapun bentuknya, yang dimaksudkan sebagai serangan akhir, sebagai tanda bahwa monster yang menjadi lawannya akan segera tewas. Tapi tentu saja, ada beberapa adegan yang memunculkan kesalahan secara tidak sengaja, namun tetap terekam dan disiarkan di televisi. Tapi jangan khawatir, sebab nyaris kesalahan tersebut bukanlah hal yang besar, dan juga jarang disadari oleh para penonton di rumah. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 kesalahan dalam adegan finisher Mecha Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Tali properti yang kelihatan, Battle Fever J, Super Sentai pertama yang menggunakan robot raksasa setelah 2 season sebelumnya yang hanya menggunakan pesawat sebagai mecha utamanya. Dan tentu saja, banyak trups atau tradisi unik yang kemudian diterapkan pada season lain setelahnya, bahkan sampai hari ini. Battle Fever Robo sejatinya punya beberapa finisher, yang salah satunya adalah sabetan pedang yang disebut sebagai Karate Wari, yang kemudian menginspirasi finisher pedang di Sentai lain setelahnya. Dan yang justru menjadi fokus pada segmen kita kali ini adalah finisher lainnya yang disebut sebagai Sword Fever, yakni pedang kecil yang terdapat pada kiri dan kanan pahanya yang kemudian dilemparkan ke arah musuhnya. Dan perhatikanlah, pada saat pedang itu dilemparkan, kita bisa melihat ada tali yang menjadi properti pada bagian atasnya. Tali itu digunakan sebagai katrol yang menggerakkan pedangnya seolah melayang di udara. Bahkan saat Battle Fever Robot terangkat ke udara, kita bisa melihat benang tipis yang mengangkat properti robot tersebut. Tapi bukan hal besar yang perlu dipermasalahkan, sebab pada zaman itu, teknik perfilman tradisional semacam ini memang hal biasa di tokusatsu. Jadi wajar saja kalau terlihat kesalahan sedikit. Proporsi Great Titan yang aneh, Chousinsei Flashman. Flashman adalah season Sentai yang pertama kalinya memunculkan robot kedua dalam serisnya, yakni Flash Titan. Karena season sebelumnya, mereka hanya menampilkan satu mecha saja ditambah dengan carrier-nya. Maka dari itu, Flashman menjadi salah satu season yang sangat berpengaruh dari segi penyajian mecha. Tapi, sekeren apapun robot yang berbentuk trailer truck ini, tetap saja ada minus dalam pengambilan gambarnya. Karena seperti yang kita ketahui, Mecha Ultimate ini sama sekali tidak menggunakan shoot actor atau stuntman, melainkan 100% property shooting digabungkan dengan versi mainannya dalam beberapa potongan adegan. Dan disitulah adanya ketimbangan proporsi. Lihatlah, di satu adegan, proporsi Great Titan terlihat lebih besar dan gagah. Namun saat melakukan finisher, tubuhnya nampak lebih ramping dengan tangan yang lebih kecil. Bahkan kepalanya lebih maju dengan posisi tangan yang sedikit agak mundur, membuatnya terlihat konyol dan sedikit tidak proporsional. Itu karena adegan finisher yang dimaksud menggunakan properti mainan versi Bandai. Jadi wajar saja kalau proporsinya tidak begitu mirip 100% dengan properti syutingnya. Perisai Life Robo yang tiba-tiba muncul, Chouju Sentai Lifeman. Perisai memang hal yang lumrah ada di Super Sentai pada era Showa, termasuk pada season bertema hewan sekaligus science fiction ini. Chouju Sentai Lifeman adalah Sentai yang bertema hewan sekaligus berani menghadirkan mecha berbentuk hewan, yang bentuknya hampir serupa dengan hewan sungguhan. Dan bicara soal finisher, Life Robo juga menghadirkan jenis finisher tradisional yang berupa sabetan pedang. Karena itulah, coba perhatikan adegan berikut ini. Saat Life Robo mengayunkan pedangnya sambil berlari ke arah monster, ia nampak tidak sedang memegang apapun selain pedangnya. Namun saat monsternya berhasil dikalahkan, tiba-tiba perisai Life Robo sudah berada pada tangan kirinya secara ajaib. Hal itu jarang sekali diperhatikan oleh penonton, walaupun sebenarnya memang tidak berpengaruh apapun. Apalagi, mecha di serial lainnya seperti Flash King dan Change Robo juga secara ajaib memunculkan perisai yang tidak ada pada adegan sebelumnya, membuat adegan yang dimaksud menjadi tidak rapi secara continuity. Namun jangan terlalu serius menanggapinya, sebab itu hanyalah kesalahan kecil yang hanya dimaksudkan sebagai bagian dari pose kemenangan semata.
Alas roda Turbo Robo, Kosoku Sentai Turbo Ranger. Turbo Ranger juga merupakan season yang sangat berpengaruh dalam segi tema dan juga segi mekanya. Sebab season ini adalah pertama kalinya ada mecha yang seluruhnya adalah automobil. Walaupun mecha tambahan lainnya tidak berbentuk mobil-mobilan seperti Turbo Robo. Turbo Robo sendiri terbentuk dari 5 pieces mecha, yakni Turbo GT yang membentuk armor dan kepala, Turbo Truck yang membentuk lengan, badan, dan juga paha. Kemudian ada Turbo Wagon yang menjadi betis kiri dan kanan. Sementara Turbo Buggy dan Turbo Jeep yang menjadi kaki paling bawah. Dan disitulah keunikan dari mecha ini, sebab bagian bawahnya seolah tidak mungkin diterapkan begitu saja tanpa ada tambahan properti syuting lainnya, yakni alas roda. Sebab tanpa itu, bagian kaki shoot actornya akan terganggu karena tidak bisa berdiri secara presisi. Namun di adegan finishernya, ada adegan yang memperlihatkan bagian kaki tersebut tanpa alas roda sama sekali. Tapi di sepersekian detik kemudian, alas roda yang dimaksud kemudian muncul kembali. Dan sekali lagi, ini memang bukan kesalahan yang besar, apalagi luput dari penglihatan kita semua, kecuali kamu mempaus adegannya di momen yang tepat. Kidenju yang menghilang dari atas Daimugen, Gosei Sentai Dai Ranger. Ini juga sepertinya pernah kita singgung di beberapa episode lalu. Sebab mecha ultimate yang satu ini memiliki finisher yang simple namun cukup ribet secara pengambilan gambar. Mengingat bahwa season ini dibuat pada era 90-an, di mana teknologi perfilman juga tidak secanggih saat ini. Saat kelima mecha Dai Ranger utama digabungkan dengan Daimugen, yakni mecha kura-kura berwarna hijau, hasil evolusi dari pemuda gemuk yang bernama Kameo. Kita bisa melihat bahwa semua mecha yang ada akan bergabung di bagian atas tubuh Daimugen. Dan saat melakukan finisher, Juko Kiden akan menjatuhkan dirinya dari langit tepat di atas monster yang menjadi lawannya. Namun perhatikan adegan berikut. Saat Daimugen jatuh tepat di monsternya, kita bisa melihat bahwa di bagian atasnya benar-benar kosong tanpa apapun. Padahal sebelumnya, mereka sudah menggabungkan diri. Dan hal itu terjadi hanya sepersekian detik. Jadi hanya bisa kamu lihat saat mempaus adegan tersebut, atau melihatnya dalam gerakan lambat. Tapi seperti kebanyakan adegan lainnya, hal tersebut memang luput dari penglihatan penonton karena berlangsung secara cepat. Dan lagi, kesalahan semacam itu masih bisa dimaafkan karena tidak berpengaruh apapun. Tsubasa Maru yang menghilang, Ninja Sentai Kaku Ranger. Ingat mecha sentient yang satu ini? Tsubasa Maru adalah mecha berwujud burung Raja Wali Putih yang bisa digabungkan dengan Muteki Shogun ataupun Kakure Dai Shogun. Tentunya, memungkinkan mecha tersebut mendapat persenjataan cannon ataupun membuatnya bisa terbang di angkasa. Dan yang menjadi perhatian kita pada segmen ini adalah saat Tsubasa Maru menggabungkan diri dengan Kakure Dai Shogun. Mecha ini tetap bisa melakukan finisher berupa pukulan. Dan saat adegan pukulan tersebutlah, Tsubasa Maru yang barusan bergabung tiba-tiba menghilang begitu saja. Kenapa bisa? Jawabannya sangat simpel. Sebab footage pukulan tersebut adalah adegan yang diambil sebelum digabungkan dengan Tsubasa Maru. Jadi wajar saja, meskipun sudah bergabung, burung putih ini tetap tidak ada dalam footage finisher yang dimaksud. Meskipun bukan kesalahan besar, namun adegan tersebut terus diulang pada episode-episode lainnya. Dan tetap saja, hal itu tidak mengikuti continuity yang seharusnya. Puncher Gatling yang tidak bergerak, Choriki Sentai Oranger. Dan yang terakhir datang dari mecha yang sangat sulit untuk dikendalikan dalam season Oranger. Dalam episode ke-19, Oranger harus meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan mecha yang baru, yakni Red Puncher yang merupakan hasil eksperimen yang belum sempurna. Lepas dari itu semua, Red Puncher adalah mecha yang sangat powerful dengan tinju yang sangat kuat dan juga gerakan yang cepat. Tapi perhatikanlah, saat Red Puncher melakukan Puncher Gatling, yakni finisher tinju dengan tembakan Gatling dari lengannya, kita bisa melihat bahwa lengan tersebut dalam posisi bergerak maju dan mundur dalam satu adegan. Tapi di adegan lainnya, Red Puncher terlihat diam saja tanpa gerakan, tidak seperti sebelumnya. Hal itu karena footage yang memperlihatkan gerakan tersebut merupakan yang diambil dari properti mainan versi Bandai. Sementara ketika adegan yang menggunakan shoot actor, tentu saja tidak akan bisa melakukan gerakan tersebut. Hal itu menjadi wajar saja, sebab di season selanjutnya yakni K-Ranger, saat VRV Robo melakukan finisher Victory Twister, salah satu meriam Gatlingnya juga tidak bergerak, padahal di adegan lainnya terlihat berputar. Dan sekali lagi, kesalahan seperti itu sangat wajar adanya.
Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.